Halo semuanya, pernahkah kamu mengalami hangover? Seperti yang ada pada lagunya Psy featuring Snoop Dogg yang berjudul sama, Hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a back a memory over and over. Hangover, 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 hangover. Secara etimologi, kata hangover dalam bahasa Inggris merujuk pada kondisi fisik dan mental yang tidak enak setelah mengkonsumsi alkohol. Kata ini berasal dari bahasa Inggris kuno, di mana hang berarti menggantung atau tetap, dan over berarti di atas. Dalam konteks hangover ini, hangover menggambarkan sesuatu yang masih tertunda atau menggantung di atas kepala, yaitu perasaan tidak nyaman setelah mabuk. Tapi ada lagi mitos mengenai hangover ini, dan itu berasal dari era Victoria. Keadaan saat itu benar-benar sangat suram sekali di Inggris. Di era akhir pemerintahan Ratu Victoria, London dikenal tidak hanya sebagai pusat kekaisaran dan kemajuan teknologi, tetapi juga sebagai kota dengan kesenjangan sosial yang sangat mencolok. Kemiskinan merajalela dan bahkan untuk tidur orang pun harus membayar. Dan saya akan membahas lebih detail lagi sesuram apa sih kerajaan Inggris pada saat itu ya. Jadi pada saat itu populasi di sana meningkat 3 kali lipat. Dan tidak ada cukup sumber daya untuk semua orang. Orang-orang pada bermigrasi dari pedesaan ke kota-kota, dan ini menyebabkan kepadatan penduduk dan kurangnya juga pekerjaan bagi banyak orang. Kelaparan adalah hal yang normal. Ada alasan kenapa Inggris di era Victoria sering digambarkan dalam literatur sebagai istana yang gelap dan menyedihkan bagi penduduknya yang paling miskin. Ada 30.000 anak tunawisma di London selama di era waktu ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa ada begitu banyak referensi tentang kemiskinan dalam literatur. Dari anak-anak jalanan di Oliver Twist, karya Dickens yang sangat terkenal, hingga anak-anak penyapu cerobong asap di The Water Babies, karya Charles Kingsley. Faktanya, Dickens benar-benar menggunakan salah satu daerah kumuh yang paling terkenal dan padat di London, yaitu adalah Saffron Hills, sebagai sarang penjahat untuk anak-anak gelandangan yang dilatih sebagai pencopet yang kejam. Bagi anggota masyarakat Victoria yang termiskin, hidup sangatlah sulit. Bahkan lebih sulit lagi di malam hari. Karena selain harus berjuang melawan panas dan rasa lapar, ada juga bahaya dari datangnya kegelapan. Kalau kamu punya rumah, kegelapan bukan menjadi masalah buat kamu. Nah, menjadi masalah adalah kalau kamu adalah tunawisma. Pilihan kamu menjadi sangat-sangat terbatas. Tapi setidaknya kalau misalnya kamu dapat pekerjaan di era itu, kamu bisa terhindar dari dinginnya malam dan hujan dengan beberapa cara ini. Yang pertama adalah penny sit-ups. Yang kedua adalah two penny hangovers, yang menurut mitos adalah asal mula kata dari kata-kata hangovers yang sangat populer. Dan yang terakhir adalah Salvation Army coffins. Dan kita akan membahas satu persatu cara tidur bagi tunawisma di era Victoria yang sangat-sangat tidak manusiawi. Penny sit-ups. Kalau di era modern sekarang ini, biasanya para tunawisma diurus oleh pemerintah. Pemerintah yang menyediakan akomodasi untuk para tunawisma sehingga mereka dapat tidur di malam hari. Berbeda dengan di era Victoria, di mana para tunawisma diharuskan membayar antara 1 sen, atau 2 sen, atau 3 sen, atau biasa disebut penny, dan mendapatkan fasilitas yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah yang mereka bayarkan. Dan yang paling murah adalah yang ini, sebesar 1 sen. Dengan membayar 1 sen, seorang tunawisma dapat duduk di sebuah aula yang banyak bangkunya berjejer. Iya, kamu nggak salah dengar. Kamu cuma duduk-duduk doang di aula sepanjang malam. Sekali lagi, hanya duduk-duduk doang di aula tersebut. Yang menjadi masalah adalah para tunawisma ini tidak memiliki pilihan lain untuk berkeliaran di jalanan. Jadi mereka mau nggak mau harus membayar 1 penny untuk menyewa penny sit-up ini. Situasi malam hari di Inggris itu adalah sangat dingin dan basah. Terkadang kamar-kamar memang dipanaskan, tapi terkadang juga enggak. Dan tunawisma juga kadang-kadang dikasih makanan, tapi juga enggak. Jadi tidak ada jaminan yang pasti kamu mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut.
Yang paling parah dari penny sit-ups, ada sebuah aturan bahwa mereka tidak boleh tidur di sit-up ini. Iya, kamu nggak salah dengar, nggak boleh tidur. Beberapa tempat bahkan menggunakan monitor orang yang jalan-jalan untuk memonitor untuk memastikan tidak ada orang yang tertidur. Karena hak untuk tidur itu tidak termasuk di dalam harga 1 sen yang mereka bayarkan. Tampaknya sebagian besar tunawisma yang menggunakan sit-up ini adalah laki-laki. Tetapi wanita dan anak-anak juga didokumentasikan telah sering mengunjunginya. Meskipun lebih aman dari jalanan, sebagian besar masih dikaitkan dengan tempat-tempat yang kumuh, kemiskinan, dan ketidaknyamanan. 2 penny hangovers. Kalau kamu lebih beruntung dalam pekerjaan di era itu, yang mana kamu memiliki 2 penny untuk tidur di malam hari, maka kamu bisa tidur di dalam 2 penny hangovers ini. Kamu bisa tidur sambil bergantung-gantungan di atas tali. Mungkin ini emang sedikit lebih nyaman ya dibandingkan dengan duduk-duduk doang di kursi. Karena kalau kamu misalnya ketiduran, tali bakalan mencegah kamu tergelincir ke lantai atau jatuh ke bangku-bangku di depan kamu. Meskipun para tunawisma bisa tidur di 2 penny hangovers, ada lagi masalah lainnya, yaitu orang-orang yang menggunakan 2 penny hangovers ini sangat berdesak-desakan dan sangat-sangat padat. Dan untuk memastikan bahwa para tunawisma mendapatkan apa yang sudah mereka bayarkan, yaitu 2 penny, tali akan dipotong tanpa basa-basi keesokan paginya pada pukul 5 atau 6 pagi. Gila ya. Jadi bayangin tuh ya, kita lagi enak-enak tidur, gelantungan di tali, lagi nyenyak-nyenyaknya, tiba-tiba kita jatuh gara-gara tali yang tadi buat kita gelantungan dipotong sama penjaganya. Dan lebih gilanya lagi, setelah talinya dipotong dan kita jatuh, kita langsung ditendang sama penjaganya supaya kembali ke jalanan, nggak nongkrong-nongkrong lagi di tempat 2 penny hangovers ini. Ada 2 tujuan kenapa talinya tiba-tiba dipotong jam 5 pagi atau jam 6 pagi, yaitu yang pertama adalah untuk mengkosongkan tempat ya, jadi supaya tempatnya langsung kosong. Dan ada juga tujuan lainnya adalah sebagai pengingat bahwa mereka-mereka yang menggunakan 2 penny hangovers ini adalah orang-orang yang kastanya terbawah di tatanan masyarakat Victoria pada era itu. Meskipun kamu membayar lebih mahal, sama kayak yang kalau kamu bayar 1 penny, nggak ada jaminan kamu mendapatkan kehangatan dari penghangat atau makanan dari penjaga. Sehingga nggak aneh bahwa sering juga ditemukan ada orang yang ketika dibangunin, nggak bangun. Nah, istilah hangover sering dikaitkan dengan posisi tidur tadi. Jadi seolah-olah kamu sedang bergelantungan di tali. Berkaitan dengan istilah hangover ini, ada juga hal lain yang sangat-sangat suram di Inggris di era itu. Yaitu adalah dengan membayar uang sebesar 2 sen, maka kamu bisa membeli gin dan kamu bisa bermabuk-mabukan di malam itu. Dan hangover yang inilah yang menjadi asal mula kata hangover yang ada pada sekarang ini. Dalam kajian linguistik, hangover awalnya adalah berarti sesuatu yang tertinggal atau tersisa dari kejadian sebelumnya. Dan baru pada awal 1900-an digunakan untuk menggambarkan efek sisa setelah mabuk alkohol. Salvation Army Coffins. Dan ini merupakan yang termewah di antara pilihan-pilihan lainnya. Kamu bisa membayar 1 penny, 2 penny, atau yang ini, seharga 4-5 penny. Yang termahal, tapi mungkin ini yang paling menyeramkan ya dari semua pilihan yang ada. Jadi kalau misalnya bayangkan ada sebuah aula yang besar, lalu di dalam aula tersebut ada banyak peti mati yang berjajar-berjajar. Untungnya peti mati itu sebenarnya bukan peti mati beneran, melainkan peti mati itu adalah kotak kayu kecil yang sangat mirip bentuknya dengan peti mati. Peti mati itu akan diletakkan berderet-deret di lantai, dan karena idenya adalah untuk menampung sebanyak mungkin tunawismanya. Jadi dimensi peti mati itu dibikin kecil dan gak terlalu nyaman. Orang-orang juga akan diberi kain atau selimut kulit untuk menutup diri mereka supaya nggak kedinginan. Seringkali juga harga 4 penny tadi sudah termasuk secangkir teh atau kopi dan sepotong roti. Orang-orang yang menggunakannya pasti akan terbangun dengan tubuh yang kram dan sakit keesokan harinya. Ya namanya juga tidur di peti mati yang sempit, ya setidaknya masih bisa bangun kali ya besoknya. Meskipun tempat tidur ini sangat aneh dan menyeramkan, tapi tempat tidur ini paling diminati dibandingkan dengan 2 pilihan sebelumnya. Setidaknya di dalam peti mati tadi, kamu bisa berbaring secara horizontal dan tidur dengan nyenyak.
Peti mati ini merupakan salah satu upaya pertama Inggris untuk menyediakan tempat penampungan bagi para tunawisma dan dimulai oleh The Salvation Army yang didirikan pada tahun 1865. Ini merupakan solusi paling awal dari Inggris untuk memberantas tunawisma. Jumlah orang-orang yang menggunakan tempat penampungan seperti itu setiap malam di Sheffield diperkirakan antara 200 sampai 300 orang per malam. Kebutuhannya jelas sangat-sangat besar. Namun, waktu terus berjalan, dan selanjutnya tempat penampungan bagi para tunawisma mulai beroperasi secara gratis, sehingga solusi awal yang tidak biasa ini pun tidak ada lagi. Pengaturan tidur yang aneh ini telah dikomentari oleh Charles Dickens dalam Pickwick Papers-nya, yang diterbitkan pada tahun 1836 dan karya George Orwell yang berjudul Down and Out in London and Paris yang diterbitkan pada tahun 1933 yang ditulisnya pada saat hidup sebagai gelandangan untuk penelitian. Tidak mengherankan bahwa skenario ini digunakan dalam fiksi karena kedengarannya sangat-sangat fantastis. Tetapi seperti yang sering terjadi dan yang sudah-sudah, rupanya kebenaran emang lebih aneh daripada fiksi. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton dan mendengarkan sampai sini. Kalau kamu menyukai video ini, tekan tombol likes dan tekan tombol subscribe untuk video-video Tragedion berikutnya.